Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat Bunda? Jumpa kembali dengan Bunda dalam pembelajaran tematik. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Kompetensi dasar kita kali ini ada pada pembelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran siswa mampu 1. Menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam laut. 2. Menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi. 3. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. 4. Menuliskan sila Pancasila sila kedua. 5. Memberikan pendapat tentang sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. 6. Menulis kalimat dengan huruf kapital yang benar. 7. Menemukan unsur-unsur cerita. Daya alam yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya ada di daratan saja, tetapi juga ada di laut. Contoh, berbagai jenis ikan diambil di laut untuk dikonsumsi manusia. Para nelayan berlayar mencari ikan pada malam hari. Pagi hari mereka kembali ke darat dengan membawa ikan hasil tangkapan. Ikan tersebut kemudian dijual di tempat pelelangan ikan dan dibeli oleh tengkulak. Para tengkulak ikan kemudian menjual ikan-ikan tersebut ke pasar tradisional dan modern. Ikan yang dijual di pasar sampai kepada konsumen. Berdasarkan gambar di atas, jelaskanlah bagaimana proses pendistribusian ikan dari nelayan hingga sampai ke konsumen. Amatilah gambar berikut ini. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya, polisi membantu menjaga keamanan. Pekerjaannya menghasilkan jasa di bidang keamanan. Petani menghasilkan kopi, pekerjaannya menghasilkan barang. Dokter membantu menyembuhkan orang sakit, pekerjaannya menghasilkan jasa di bidang kesehatan. Nelayan mencari ikan di laut menghasilkan ikan, pekerjaannya menghasilkan barang. Jika sudah kalian amati, kemudian tanyakan kepada orang tuamu dan orang tua teman bermainmu di rumah tentang pekerjaannya dan tuliskan pada tabel halaman 66. Amati pekerjaan Pak Binu, karyawan di pabrik radio. Pak Binu tidak pernah terlambat datang di kantor. Saat bekerja, Pak Binu rajin dan terlihat asik memilah-milah radio yang akan dimasukkan ke dalam kotak. Pak Binu telah bekerja di pabrik radio selama 4 tahun. Dia tidak pernah mendapat peringatan akan perilakunya. Dia tidak pernah punya masalah dengan teman dan atasannya. Saat makan siang, Pak Binu selalu memakan bekal yang telah dibawakan oleh istri dari rumah. Pak Cipto, tukang reparasi elektronik. Ayah mengajak Bella ke tempat reparasi elektronik untuk memperbaiki mesin cuci yang rusak. Kebetulan tempat reparasi itu tidak jauh dari rumah, sehingga dengan senang hati Bella ikut ayahnya. Bella pun mencari tahu kalau ada orang yang pekerjaannya memperbaiki peralatan elektronik yang rusak. Saat Bella dan ayahnya tiba, Pak Cipto, tukang reparasi itu sedang memperbaiki sebuah kulkas. Setelah memperhatikan Pak Cipto yang sedang bekerja dan sesekali melihat-lihat sekeliling ruangan yang penuh dengan barang-barang elektronik, Pak Cipto tidak hanya memperbaiki barang-barang tersebut di tempat kerjanya. Kadang-kadang Pak Cipto juga mendatangi rumah orang yang memerlukan tenaganya untuk mereparasi peralatan elektronik yang rusak. Ayah memberitahu Bella bahwa Pak Cipto tidak menjual mesin cuci dan lemari es, tetapi menjual tenaga dan keahliannya. Diskusikanlah dengan ayah dan bundamu perbedaan pekerjaan Pak Binu dan Pak Cipto. Kegiatan ekonomi terbagi 3, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Contoh kegiatan produksi adalah tukang roti yang memproduksi roti dan para petani. Contoh kegiatan distribusi adalah para penjual di pasar yang menjual hasil produksi ke konsumen.
Contoh kegiatan konsumsi adalah para pengguna atau konsumen yang membeli barang tersebut baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Setiap jenis pekerjaan memiliki peran masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Perhatikan gambar berikut. Seorang karyawan membutuhkan jasa seorang sopir angkutan untuk mengantarnya ke tempat kerja. Sopir angkutan umum membutuhkan jasa petugas terminal bahan bakar untuk mengisi BBM. Kita harus saling menghargai terhadap jenis pekerjaan tersebut. Sikap saling menghargai ini sesuai dengan nilai dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan, membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat. Sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara dan sejajar. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, aturan penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan di beberapa tempat. 1. Huruf pertama pada awal kalimat dan setelah titik. Biasanya di awal paragraf ya, dan setelah titik. 2. Nama orang, contoh Siti Nurhaliza, Budi Santoso, ditulis besar huruf S dan N. 3. Huruf pertama nama geografi, contoh Pulau Bali, Selat Sunda, Sungai Kapuas, Desa Sukasari, Kota Tangerang. 4. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya dan peristiwa, contoh tahun Hijriah, bulan Januari, hari Senin, hari Lebaran, proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa, contoh bangsa Indonesia, suku Minang, bahasa Jawa. Ingat ya, huruf kapital tidak digunakan apabila nama bangsa, suku dan bahasa dipakai sebagai bentuk dasar keturunan seperti pengindonesiaan dan kejawa-jawaan. Setelah kalian pahami, ayo jawab halaman 69. Dengarkan cerita Bunda tentang kisah teladan Ibu Tati. Kemudian temukan unsur-unsur ceritanya dan tuliskan pada diagram berikut. Ibu Tati seorang guru dan kepala sekolah di tempat belajar pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Sebelum menjadi guru dan kepala sekolah, Ibu Tati hanyalah seorang ibu rumah tangga. Ibu Tati sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Anak-anak warga di sekitar tempat tinggalnya memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses pendidikan usia dini. Masih banyak warga di sekitarnya yang tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya. Hal ini terutama berlaku pada warga yang berprofesi informal, seperti buruh cuci baju, tukang ojek, pemulung, atau pembantu rumah tangga. Ibu Tati pun merelakan garasi dan teras rumahnya sebagai tempat belajar anak-anak usia prasekolah dan taman kanak-kanak. Dia lalu mengajukan proposal bantuan ke sejumlah instansi atau perusahaan. Berkat usahanya yang gigih, akhirnya beberapa perusahaan memberinya bantuan dana. Dengan dana itu, Ibu Tati bisa mendirikan sekolah dan taman bermain 2 lantai di tanah miliknya, yang kemudian dinamai Rumah Sri Kandi. Dalam perkembangannya, para ibu yang menunggui anak mereka belajar pun diberi pelatihan dan keterampilan, seperti memasak, pembuatan prakarya bahan ajar, kursus desain dan menjahit, sehingga keterampilan menguntungkan lain. Berdasarkan cerita di atas, kalian lengkap? Halaman 74. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah belajar kita kali ini. Kalian tetap semangat. Untuk menambah wawasanmu, kalian kerjakan halaman 66, 68, 69, dan halaman 74. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak hebat.